Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Supati PhD, kepada teman-temanku yang saya banggakan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi kepemimpinan visioner. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Pratama Rizky dengan NIM 2012500002. Yang kedua ada Alvin Rizky Mubarok dengan NIM 2012500003. Yang ketiga ada Ahmad Khairul Fajar dengan NIM 2012500022. Yang keempat ada Hanifah Gustiana dengan NIM 2012500034. Yang kelima ada Elsa Fitriana dengan NIM 2012500020. Yang keenam ada Aulia Gustiani dengan NIM 2012500030. Dan yang terakhir ada teman saya yang bernama Zakia dengan NIM 2012500001. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konsep kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school-based management dan didambakan bagi produktivitas pendidikan adalah kepemimpinan yang memiliki visi atau visioner leadership, yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen perubahan atau agent of change yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang profesional dan dapat membimbing personil lainnya ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan. Pemimpin yang bervisi merupakan syarat kepemimpinan di era otonomi, di mana organisasi harus menampilkan kekuatan dan ciri khas budayanya menuju kualitas pendidikan yang diharapkan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya, D. Konsep visi. Visi tercipta dari kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil kolaborasi pemikiran mendalam dengan pengikut atau personil lain, yaitu berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, pengalaman profesional, interaksi dan komunikasi, penemuan keilmuan, serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir. Visi merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara komprehensif. Dengan demikian, visi terbentuk dari perpaduan antara inspirasi, imajinasi insight, nilai-nilai informasi, pengetahuan, dan judgment. C. Teori kepemimpinan visioner. Visionary leadership muncul sebagai respon dari statement "The only thing of permanent is change", yang menuntut pemimpin memiliki kemampuan dalam menentukan arah masa depan melalui visi. Jadi, kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan atau mensosialisasikan atau mentransformasikan dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholder yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan melalui komitmen semua personil. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan agar menjadi pemimpin yang visioner. Pertama, memahami konsep visi. Visi di sini adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman. Visionary leadership adalah visi kepemimpinan yang harus dimiliki berdasarkan rambu-rambu tersebut di atas untuk mewujudkan sekolah yang bermutu. 2. Memahami karakteristik dan unsur visi. Suatu visi memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu memperjelas arah dan tujuan, mudah dimengerti dan diartikulasikan, mencerminkan
cita-cita yang tinggi, dan menetapkan standard of excellence, menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen, menciptakan makna bagi anggota organisasi, merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi, menyiratkan nilai-nilai inti organisasi, kontekstual dalam arti perhatikan secara seksama hubungan organisasi dengan lingkungan dan sejarah perkembangan organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, memahami tujuan visi. Visi yang baik memiliki tujuan utama yaitu memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi, memotivasi karyawan atau untuk bertindak dengan arah yang benar, dan membantu proses mengkoordinasi tindakan-tindakan. Selanjutnya, langkah-langkah menjadi visionary leadership. A. Penciptaan visi. Visi tercipta dari hasil kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan pengikut atau personil lain berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi di masa depan yang ingin diwujudkan bersama. B. Perumusan visi. Kepemimpinan visioner dalam tugas perumus visi adalah kesadaran akan pentingnya visi dirumuskan dalam statement yang jelas agar menjadi komitmen semua personil dalam mewujudkannya, sehingga pemimpin berupaya mengelaborasi informasi, cita-cita, keinginan pribadi dipadukan dengan cita-cita atau gagasan personil lain dalam forum komunikasi yang intensif, sehingga menghasilkan kristalisasi visi organisasi. C. Transformasi visi dan implementasi visi. Kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif sebagai upaya share vision kepada para stakeholder sehingga diperoleh sense of belong dan sense of ownership. Implementasi visi merupakan kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan. Visi merupakan peluru bagi kepemimpinan visioner. Visi berperan dalam menentukan masa depan organisasi apabila diimplementasikan secara komprehensif. Kepemimpinan yang bervisi bekerja dapat 4 pilar sebagaimana dikatakan dalam Nanus pada tahun 2001, yaitu 1. Penentu arah, 2. Agen perubahan, 3. Juru bicara, dan yang keempat pelatih dan komunikator. C. Konsep produktivitas pendidikan. Produktivitas pendidikan dapat dilihat atau diukur dari sudut efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan hasil proses pendidikan. Efektivitas pendidikan dapat dilihat dari sudut prestasi dan proses pendidikan. Prestasi dapat dilihat dari masukan dan keluaran yang merata, bermutu, relevan, dan mempunyai nilai ekonomi yang berarti bagi lulusan. Proses pendidikan meliputi motivasi belajar yang tinggi pada peserta didik, disiplin, semangat dan etos kerja yang tinggi pada tenaga kependidikan yang bertautan dengan proses pendidikan, disertai dengan etika profesi kependidikan. Oleh karena itu, produktivitas pendidikan merupakan salah satu kriteria keberhasilan pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat membekali kualitas kemandirian manusia Indonesia seutuhnya. D. Kepemimpinan visioner dalam menghasilkan produktivitas pendidikan. Pemimpin yang visioner dalam menciptakan suatu hasil pendidikan yang produktif. A. Kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan. Saat ini masih ada pemimpin dalam mengambil keputusan yang mana keputusan yang diambil itu tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kemajuan organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ahmad Khairul Fajar. B. Menjadi seorang pemimpin yang visioner dalam menghasilkan produktivitas pendidikan. Agar dapat menciptakan pendidikan yang produktif, maka setiap pemimpin yang melaksanakan tanggung jawabnya harus mampu menetapkan terlebih dahulu visi dalam melaksanakan program kerjanya, guna dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Visi yang akan ditetapkan dirumuskan terlebih dahulu dengan melibatkan unsur-unsur yang berkompeten di bidang pendidikan dalam melibatkan stakeholder. E. Prinsip yang harus dimiliki seorang pemimpin.
Sifat-sifat seorang visioner, selain dia mampu melihat dan memanfaatkan peluang-peluang di masa depan, ia juga memiliki prinsip kepemimpinan seperti yang dikemukakan Stephen R. Covey tentang pemimpin yang berprinsip dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu belajar atau belajar terus-menerus. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, memancarkan energi positif. Yang keempat, mempercayai orang lain. Hidup seimbang. Yang kelima, melihat hidup sebagai petualangan. Keenam, sinergistik. Baik, itu aja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.